teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 1 dari kelas 1D32 Politeknik Statistika STIS dalam mata kuliah pengantar Official Statistics yang dosen pengampunya adalah Mr. Yuliagnis Transfer Wijaya. Masih ingat gak ya anggota kelompok 1 ini siapa aja? Jadi ada Muhammad Bagus Jaman, ada Sudarmin Buktu, ada Muhammad Rifki Abdul Razak, ada Oktia Safira, ada Ananda Trinita Nur Azizah, ada Muhammad Gani Asari, dan juga ada Anis Nur Latifah. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas hal yang menarik nih, yakni mengenai jenis pengguna data. Berdasarkan European Statistics Advisory Committee atau ESAC, jenis pengguna data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan kepentingan dan yang kedua berdasarkan frekuensi penggunaan official statistics. Berangkat dari pengertian tadi, pengguna dikategorikan menjadi user atau pengguna dan juga non-user atau bukan pengguna. Pertama, yuk kita ulas dulu mengenai user. Jadi, menurut Vici, Valenterosa, dan Ruane 2015, dalam ESAC mengklasifikasikan pengguna menjadi dua kategori. Yang pertama, pengguna institusional, yang mana merupakan lembaga pemerintahan resmi yang membutuhkan data untuk pengambilan keputusan, kepentingan perencanaan, monitoring, serta evaluasi yang bertujuan untuk kebijakan masyarakat secara luas. Pada umumnya, kebutuhan data dari pengguna ini cukup besar karena nantinya akan berdampak pada pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, pengguna institusional memiliki prioritas yang lebih tinggi yang harus dipenuhi oleh produsen data. Next, ada pengguna non-institusional yang dapat diklasifikasikan lagi menjadi berdasarkan kepentingan dan juga berdasarkan frekuensi penggunaan. Pengguna non-institusional berdasarkan kepentingan pada umumnya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda satu sama lain. Kita ambil contoh jurnalis. Mereka, para jurnalis, mengumpulkan data untuk disebarluaskan dan diinformasikan kembali kepada khalayak ramai, sehingga mereka cenderung membutuhkan data yang menunjukkan tren baru yang menarik dan penting untuk diketahui masyarakat, baik secara nasional maupun regional. Sedangkan berdasarkan frekuensi penggunaan dibagi lagi menjadi heavy user, very heavy user, dan juga light user. Pertama ada heavy user, maksudnya adalah pengguna yang memiliki intensitas keperluan data yang tinggi. Umumnya mereka ini suka mendapatkan data yang bertipe mikro, karena mereka sudah mengerti di mana sih kita bisa menemukan data tersebut dan mereka juga dapat menafsirkannya, seperti para peneliti, spesialis, atau ahli, dan lain sebagainya. Yang kedua ada very heavy user, maksudnya adalah pengguna dengan keperluan data yang lebih tinggi dari heavy user. Mereka cenderung menginginkan variabel data yang lebih detail. Mereka juga akan ikut bekerja sama dan berkontribusi dalam peningkatan data dari produsen data tersebut, sehingga antara produsen dan juga pengguna akan mendapatkan timbal balik. Contohnya yaitu peneliti yang rutin menggunakan data disagregat dan data mikro. Yang terakhir ada light user. Pengguna ini adalah mereka yang hanya tertarik dengan visual data, contohnya seperti infografis, tetapi tidak tertarik dengan database mikro dan lain sebagainya. Mereka cenderung kesulitan untuk mendapatkan data dan tidak mengetahui apa sih metadata itu. Karena kita sudah membahas mengenai user, selanjutnya kita membahas mengenai non-user. Jadi mereka adalah semua orang yang tidak mencari data dan cenderung sulit untuk mengerti mengenai data, dan juga mereka belum sadar dengan relevansi dan kekayaan data. Eits, tapi non-user ini nantinya bisa berpotensi untuk menjadi user. Dari sekian banyak macam pengguna data, bagaimana ya NSO dapat memenuhi kebutuhan mereka? Nah, ini nih. Jadi, di Indonesia salah satu cara NSO yakni BPS untuk menaksir kebutuhan data yaitu dengan melaksanakan SKD atau Survei Kebutuhan Data. Survei ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi statistik serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Pelayanan publik tersebut dilaksanakan dengan One Gate Service melalui pelayanan statistik terpadu atau PST. Nah, PST BPS ini memiliki 6 jenis layanan antara lain pustaka tercetak, pustaka digital, penjualan publikasi, data mikro, konsultasi statistik, dan juga rekomendasi kegiatan statistik.